complicated when it hurts. Oke, halo semua, sampai lagi kita di seri ke-10, yaitu tepatnya untuk MotoGP Finlandia di sirkuit Kimiring. Hari ini kita udah ngedapetin notifikasi bahwa kita ada tawaran kontrak sama semua kelas yang ada di kelas Moto2. Bayangin aja, semua kelas tiba-tiba mendadak nawarin kontrak sama pembalap asal Indonesia yang berlaga bersama Zik 58 saat ini, cuy. Ini yang berarti bahwa nanti kalau kita misalkan kita udah masuk di akhir musim, kita bisa untuk ngelakuin negosiasi nih sama tim idaman. Yang pertama yaitu Sky Racing dan yang kedua adalah Pertamina Mandalika SAG. Jadi hari ini kita udah ngertiin pilihan, nanti kita gabung sama tim yang ada di kelas Moto2. Dan hari ini kita di kelas MotoGP belum ada tawaran kontrak sama sekali. Bahkan sama Aprilia pun kita nggak ada tawaran kontrak, cuy. Makanya hari ini kita bakal lebih bersemangat lagi agar nantinya di musim ketiga kita bisa gabung sama tim pabrikan MotoGP termasuk Ducati, Honda, atau mungkin Yamaha. Dan hari ini poin kita di klasemen masih berada di posisi kedua dengan jarak selisih poin dengan pimpinan yaitu Masia itu hanya ada 15 poin aja, sementara di luar dua besar ada jaraknya yang paling kecil adalah 77 poin yaitu si Andrea Minyo, sedangkan Acosta dan Rodrigo belum bisa untuk bersaing di lini depan saat ini. Jadi kalau gitu kita langsung aja untuk masuk ke track. Kita bakal coba untuk latihan sekaligus mencari kualifikasi untuk MotoGP Finlandia kali ini. Oke, here we go. Saat lagi kita bakal nyelesain sesi kualifikasi kedua dengan sisa waktu hanya 15 detik lagi. Dan hari ini set kedua kita udah mulai bisa untuk kembali rapat 0,6 dari pole yaitu Acosta bisa kasur rasa di sini di set ketiga untuk lebih cepat lagi mengalahkan lap time dari Pedro Acosta tepatnya untuk posisi pertama. Oke, Q2 telah usai, tinggal beberapa tikungan lagi di sini dimana kita bakal berusaha lagi lebih keras agar bisa untuk meraih pole tepatnya di set ketiga. Apakah kita bisa meraih waktu cepat juga di sini? Dan ternyata kita bakal meraih waktu yang cukup rapat. Oke, lewat 3 dikit lagi pasti bisa menjadi pole, cuy. Final sektor dikit lagi tepatnya di 3 tikungan terakhir. Bisakah Surasep hari ini meraih pole bersama dan kita lah? Ini kita lagi kualifikasi. Kok malahan kita langsung di stop sama pihak penyelenggara MotoGP Kimiring. Dan hasilnya kita hari ini aneh banget, cuy. Kok bisa-bisanya kita malah di cancel loh. Padahal ya kita masih bisa untuk menuju garis finish di sisa waktu kualifikasi kedua. Tapi kenapa di sini kita malah di stop dan hasil kita hanya bisa untuk berada di posisi ke-12 bersama Dennis Onco yang ada di urutan ke-11. Ini nggak adil banget. Bahkan ini aduh, ini milestone ini bener-bener parah banget sih. Masa iya kita seakan didiskriminasi sebagai pembalap Asia yang lagi berusaha untuk meraih pole position di GP Finlandia. Ini bener-bener ya ampun, kampret bener dah. Tapi tenang cuy, kita bakal balas semuanya di sesi race untuk MotoGP Kimiring karena kita lebih tahu bahwa kita hanya bisa kuat di race-nya doang kecuali kualifikasi, karena emang kualifikasi bukan wilayah bagi Surasep yang emang lebih dominan ke race pace doang. Jadi hari ini meskipun suhu udaranya dingin serta cuaca mendung, nggak bakal menjadi penghalang untuk Surasep tampil superior bersama Zik 58 untuk ngalahin John McPhee yang menjadi pole di sini. Dari tim kita, Tatsuki Suzuki bakalan start dari urutan ke-6 tepatnya di row kedua. Apakah hari ini Tatsuki Suzuki bakal mendominasi selayaknya Surasep di beberapa terakhir atau malah justru sebaliknya? Tapi kali ini kita meskipun start dari urutan ke-12, kita nggak boleh pesimis. Kita pokoknya pantang menyerah. Kita harus bisa meraih kemenangan karena kita mempunyai target untuk bisa ngedeketin poin kita klasemen bersama si Masia yang emang kali ini masih menjadi pimpinan klasemen dengan sangat kuat sekali. Saatnya sesi warming up lap MotoGP Kimiring dan hari ini menggunakan kompon medium karena menyesuaikan sama suhu di sini yang cukup dingin, ditambah lagi suhu truknya cuma di angka 26 derajat dengan suhu udara hanya 16 derajat, cuy. Ditambah lagi cuaca mendung menjadi pilihan kita untuk menggunakan kompon seperti ini, medium. Semoga berhasil dan ini malah ngelebur aja ya, masih aja ngeblur dan gak pernah diberesin. Oke, semangat untuk MotoGP Kimiring tepatnya di Finlandia Grand Prix hari ini. Oke, semangat semua.
Oke semua, ini dia setelah kelas Moto3 untuk Kimiring Graphics and we are on the way. Saatnya overtaking Dennis Ojo posisi ke-11 serta Darin Binder di urutan ke-10. Masuk ke pertama, akhirnya Surasep berhasil merasa ke urutan 11 sekarang mengalahkan Dennis Onju kembali. Onju mau fight back, kita berusaha dari segiri tapi kita gak bakalan nyerah. Kita akhirnya bisa ngeblocking laju atau serangan balik dari Dennis Onju yang ada di belakang kita. Overtaking dari Binder kembali tim Kaito Touba, tepatnya di tim CIP Green Power. Dennis Bogia bakal kita slip overtaking dari setengah kembali dari mengejar. Nampaknya SRT Rider mengejar kenyang sekali. Kita overtaking kita coba kembali berduel 3 Rider side by side. Kita overtaking Izan Govara di entry corner tikungan keempat. Maksudnya kita udah bisa berhasil untuk masuk ke urutan 8. Sekarang kembali Kaito Touba melebar tadi. Saya Kaito Touba. Sementara John McPhee yang menjadi pole hanya bisa berada di posisi kelima sekarang. Dan kali ini duo KTM yaitu Acosta serta Mazia berhasil menjadi lead the way bersama tim KTM Ajo. John McPhee, Suzuki bakal kita overtake untuk posisi 6 dan kelima di sini menjadi sektor ketiga. Bisakah kita perlahan mengejar lagi? Oke, menanjak tikungan ke-10, tikungan ke-11 dan nampaknya di belakang ada yang crash. Siapa yang crash? Nampaknya kita nggak tahu siapa yang crash, siapa yang pasti. Hari ini kita berusaha aja tuh bisa mengovertake kita track limit. Sayang sekali lagi-lagi 2 kali track limit bagi Surasep. Ceroboh sekali Surasep. Akhirnya kita diberi 2 kali peringatan dan misalkan 3 peringatan agar kita masuk ke jalur long lap penalti. Kembali fokus mengejar John McPhee di final sektor, dimana tadi kita sempat di cancel sama si Milestone di tikungan ke-14. John McPhee bakal kita overtaking di entry corner tikungan terakhir. Bisa kan akhirnya bagus sekali. Kembali Surasep berjuang untuk mengalahkan rekan tim itu Tatsuki Suzuki di entry corner tikungan pertama untuk lap kedua. Kali ini kembali Xavi Artigas berada di urutan keempat sementara waktu dan kita perlahan masuk berusaha mencari peluang dari Tatsuki Suzuki. Akhirnya bagus sekali kembali Surasep mau fight back Tatsuki Suzuki, rekan tim dari tim Zik 58 di entry corner tikungan keempat. Kembali ada kontak dengan Tatsuki Suzuki. Untungnya kita sampai crash, untungnya kita masih bisa nge-save dan gak sampai ngebuat Tatsuki crash juga cuy. Saatnya kita fokus mencoba slip to rim, tapi sayangnya Tatsuki Suzuki masih di belakang mencoba mencuri angin dan akhirnya Tatsuki Suzuki kita defend dari si kanan kembali berdua side by side di track lurus. Duel hebat dua rekan tim kita di sini. Kembali kita heartbreaking from Surasep dan nampaknya Tatsuki Suzuki bakal kita fight back di sini. Luar biasa, akhirnya cukup cerdas, cukup santai. Strategi dari Surasep untuk bisa ngebuat tadi celah sama si Tatsuki Suzuki agar kita bisa mengalahkan Tatsuki balik cuy. Kembali kali ini di sektor kedua akhir menuju sektor ketiga, sementara Xavi Artigas, Gabriel plusnya Jerry Alcoba mengisi urutan 3 dan keempat, dan duo KTM Aju masih bertengger di urutan 1 dan kedua untuk lap kedua di sektor ketiga tikungan ke-11. Keep fokus, keep fighting. High speed corner masuk di tikungan ke-11 dan hari ini Xavi Artigas bakal kita coba overtaking di entry corner dengan sangat paksa satu posisi kebaliknya. Sorry, kita fight back kembali, kita fight back Artigas dan akhirnya dia melebar luar biasa final sektor. Tapi lagi-lagi Artigas berhasil memfight back Surasep demi posisi keempat, berjuang kembali side by side duo pembalap Leopard versus Sigma 8. Bisakah di final sektor Surasep mengambil alih lagi posisi keempat dari Artigas, perlahan masuk hari ini dan menuju asal kita overtaking Xavi Artigas. Luar biasa, akhirnya perjuangan Surasep gak bakal sampai terbuang sia-sia di GP Kimiring. Oke, lap ketiga first corner Jeremy Alcoba, Mazia, Acosta. Kali ini bakal menjadi target kita yang bakal kita overtake untuk beberapa lap yang tersisa di GP Finlandia. Entry corner tikungan keempat, tepatnya bisakah kita mencoba mencari angin dari Alcoba atau malah justru kita bakal di overtaking sama Artigas dan juga Tatsuki Suzuki yang ada di belakang kita cuy. Oke, keep box, keep fighting. Masih mencoba mencari angin dari Alcoba. Bisakah Surasep menghajar Indonesia Racing untuk posisi ketiga? Masih mengejar. Ini dia kita overtaking Alcoba. Kita bisakah ngeblocking serangan balik, tapi sayangnya Alcoba lebih cepat daripada kita di entry corner, tapi sayangnya melebar. Akhirnya Surasep berhasil mengakuisisi pos ketiga dari Alcoba, yaitu Indonesia Racing Rider. Dan saatnya Mazia serta Acosta
bakal menjadi target kita yang paling terakhir agar Surasep bisa menangi JP Kimiring di level tertinggi. Luar biasa, akhirnya kita udah bisa untuk balapan di Kimiring tanpa ada bug dari AI yang suka biasa crashnya mendadak secara bergerombol kayak di kemarin di JP Sasering dan juga di JP Titiasen. Keep focus, keep fighting. Kondisi ban kita masih awet. Akhirnya hari ini kita udah bisa ngeliat tadi ada insiden dimana gak kayak biasanya, karena biasanya insidennya paling sering terjadi di MotoGP 21 di kelas Moto3 itu yang ada biasa insiden crashnya pembalap yang bergerombol. Tapi hari ini kayaknya udah gak ada, jadi udah mulai normal lagi. Dan katanya sih dari pihak Milestone bakal nge-update, jadi sembari berjalan hingga akhir Juni katanya sih Milestone bakal nge-update perlahan cuy, satu persatu. Ini yang gue heran, kalau misalkan emang si Milestone belum siap ngerilis gamenya, kenapa nggak langsung dirilis aja nanti di bulan Juni? Kok malah dicepetin di bulan April? Padahal ini kita udah nunggu banget kan untuk set terbaru dari game MotoGP. Tapi yang ada malah kecewa. Kali ini di First Gun Live Q4 berkati jauh masih ya kita overtaking dari sini. Akhirnya bagus sekali kembali Surasep fight back, masih fight back kembali. Luar biasa, duel sengit antara dua pembalap di Moto3. Masih ya kita coba kembali di exit corner tikungan keempat menuju entry corner setelah trek lurus di sini. Apakah masih mengejar Surasep atau malah justru kita udah bisa ninggalin Masih dengan sejauh mungkin? Masih di samping, masih di samping kita, di kanan kita breaking kembali di entry corner kelima hati. Akhirnya masih melebar, kita mengambil alih posisi kedua. Akhirnya kita berhasil mengambil alih posisi kedua dari Masih tadi, sehingga kita bisa kembali berjuang untuk mempererat lagi, memperapatkan gap kita sama Acosta yang ada di posisi pertama. Keep focus, keep fighting, tikungan ke-8. Hari ini kita udah bisa untuk mau fight back tadi Masih, jadi mana kita sempat dua sama Sia dari lap ke-4 awal hingga akhirnya di entry corner tikungan ke-5 kita udah bisa untuk mengalahkan telak jauh Masih, yaitu pembalap KTM Ajo di kelas Moto3 sektor ketiga. Hari ini Acosta cukup jauh, tapi kita nggak boleh pesimis. Kita harus bisa terus bersemangat karena kita makin kesini nampaknya makin rapat sama si Acosta. Tepatnya di final sektor, balapan menyisakan satu putaran lagi menjadi putaran penentu lap terakhir kita untuk berduel dengan Acosta, di mana Acosta adalah pembalap yang sangat fenomenal di musim 2021 untuk kelas Moto3. 3 kemenangan, 1 kali podium. Acosta bakal kita kalahkan di akselerasi, tapi sayangnya kita kalah cepat dari Acosta di exit corner tadi lap terakhir, final lap. Mau overtaking kembali Acosta dan segera kembali ke kanan, mencoba mencari peluang di sini. Akankah Acosta melebar? Dan akhirnya kita kembali berduel. Bisakah Surasep mengovertaking Acosta di entry corner tikungan keempat? Dan nampaknya masih kembali berjuang di sini. Cukup sekali tadi. Akhirnya Acosta melebar. Kita fight back lagi di exit corner, berduel, mencoba slip trim dari belakang Acosta. Hari ini Surasep udah mulai bisa mengalahkan Acosta di track lurus dan akhirnya di top speed kita berhasil mengalahkan Acosta. Dan akhirnya di entry corner kita bisa memimpin jalan balapan di JP Kimiring. Kembali Acosta mau fight back Surasep, tapi tenang aja, pasti dia ngelebar. Dan ternyata bener aja kita fight back Acosta di posisi pertama di sini. Luar biasa akhirnya Surasep tadi jangan sampai crash. Ini kita udah mulai bisa untuk memimpin. Kita nggak boleh sampai kecolongan dari Acosta yang ada di belakang. Lagi-lagi cuma melebar kembali Acosta mau fight back Surasep, tapi Acosta nggak bakal kita biarkan dengan sangat mudah menang di JP Kimiring. Kembali lagi Surasep perlahan cari peluang di sini dari segiri, langsung ke kanan dan akhirnya kita ambil alih posisi pertama. Luar biasa kembali berdua side by side di sektor ketiga. Acosta versus Surasep di posisi pertama di sini. Sepertinya Acosta mengambil dari sisi kanan, tapi kita nggak boleh ngebiarin itu dengan sangat mudah. Kita fight back lagi Acosta di entry corner tikungan ke-12, kembali berduel di akselerasi final sektor. Kali ini hati-hati jangan sampai crash, cukup sliding tadi. Kali ini di entry corner 1, 2, 3 tikungan lagi kita harus bisa untuk bertahan dari serangan balik Acosta yang terus menyerang dari sisi terdalam cuy. Oke, final corner dan akhirnya Acosta berhasil kita kalahkan dengan tim Sik 58 bersama Surasep di JP Kimiring Finlandia Grand Prix hari ini.
Luar biasa, akhirnya kita udah bisa ngalahin duo GT Majo di 2 lap terakhir cuy. Hingga pada akhirnya kita hari ini bisa menginjakkan kaki di podium bersama duo GT Majo, yaitu Pedro Acosta dan juga Jaume Masia. Tapi sayangnya kemarin Masia harus crash gara-gara Dennis Oncu yang kesalahan banget di tahun terakhir, karena memang itu wajar banget karena insiden balap. Ditambah lagi yang paling sangat dikasihan banget tuh Dennis Oncu, di mana lehernya itu kena cakram dari si Masia, makanya itu agak berdarah, agak ada goresan kayak semacam bekas dari benda tajam. Nah itu benar-benar parah banget. Maksudnya ya itu ngeri cuy, bayangin aja. Bisa dibilang ini Moto3 kelas yang paling rendah di antara kelas MotoGP dan juga Moto, tetapi untuk daya pesaingnya, untuk pesaing itu benar-benar luar biasa, lebih rapat daripada yang ada di kelas MotoGP. Jadi sekali kita crash, kemungkinan kita bisa menceret pembalap lainnya untuk crash juga bersamaan dengan kita cuy. Makanya pokoknya insting balap overtaking di Moto3 itu benar-benar dibentuk banget seperti kata Joamir cuy. Nah kali ini kita untungnya gak ada ngelihat insiden yang kayak di GP Sandring, dimana ada orang yang crash, ada pembalap yang crash tuh dengan secara massal. Dan hari ini gak ada yang berarti, hari ini udah mulai normal lagi. Dan katanya sih nanti bakal ada update untuk MotoGP 21. Kemungkinan next video kita udah bisa untuk mengupdate cuy. Nah kali ini klasemen kita udah bisa untuk semakin ngerapetin poin sama si Masia yang tadi kita bisa finish di pertama, dan si Masia yang hanya bisa di ketiga. Dia udah mulai bisa kita deketin. Hari ini kita memiliki selisih poin hanya 6 poin aja, yang berarti masih ada 2 seri yang bisa kita manfaatkan agar kita bisa menjadi pimpinan klasemen, di mana Masnya juga pastinya nggak bakal ngebiarin kita tampil bagus dengan begitu aja cuy. Jadi oke, sama kali gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi seperti nanti di next video. Kalian terus nonton dan oke, bye, ciao.